Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Satu butir Nirvana dan, dengan harga awal 400 juta pil, sudah cukup untuk membuat seorang ahli jin dan bangkrut. Bahkan para ahli jin dan dari sekte Yuhua seperti Indigo, Wan Luo, Ling Qiao, dan Yao Guang, mustahil mampu membelinya. Terlebih lagi, 400 juta hanyalah harga awal. Jika pelelangan memanas, bukan tidak mungkin harga akhirnya akan berlipat ganda. Namun, pil ini mampu menembus batas kultivasi. Nilainya tak ternilai. Fang Han menghitung dalam hati. Untung aku menjual semua harta Protos melalui pangeran. Kalau tidak, aku bahkan tak punya hak untuk bersaing. Ia menghela napas perlahan. Sekarang aku punya 600 juta pil, tapi apakah itu cukup? Ia tidak langsung menawar. Sebaliknya, ia menoleh pada sang pangeran. Aku masih bisa menjual sesuatu. Apalagi, tanya pangeran. Fang Han menjawab tenang. Jindan milik King Yang Zhenren. Apa? Pangeran hampir melompat. Kau ingin menjualnya? Ia menarik napas dalam. Jindan itu, harta langka. Banyak orang yang menemukan jindan kuno di reruntuhan, akan menyimpannya dan memurnikannya sendiri. Tatapannya menjadi tajam. Berikan padaku, aku akan membayar mahal. Fang Han tersenyum tipis. Baginya, jindan King Yang hanyalah sisa. Namun bagi orang lain, itu adalah harta langit. Aku hanya butuh Nirvana dan, kata Fang Han santai. Jika kau mau menutup kekurangan dana, jindan ini milikmu. Pangeran menggertakkan gigi. Baik, jika kurang, aku yang menanggung. Sepakat. Fang Han langsung melempar jindan itu. Pangeran menerimanya dengan penuh kegembiraan. Dengan ini, kekuatannya akan meningkat drastis. Sementara itu, di aula pelelangan, harga telah melonjak, 450 juta, 500 juta. Fang Han akhirnya memberi isyarat. Naikkan, 500 juta, teriak pangeran. Seluruh aula terdiam sesaat. Lalu, gelombang kesadaran ilahi menyapu ke arah ruang VIP mereka. Untungnya, ruangan itu terlindungi. Namun, dari kejauhan, suara lain terdengar, 550 juta. Fang Han menyipitkan mata, naikkan lagi, 600 juta. Pada saat yang sama, di ruang VIP lain, seorang pria berjubah kerajaan duduk dengan anggun. Di sampingnya, Hua Tiandu, Pangeran Feng, kata seorang ahli di sampingnya, tampaknya ada yang berani bersaing dengan kita. Pangeran Feng mencibir, cari tahu siapa mereka. Namun Hua Tiandu hanya tersenyum tipis. Nirvana dan ini, bukan untukku. Semua orang terkejut. Aku akan memberikannya pada Yan Suiyanyi, katanya tenang. Semua orang langsung tersadar. Itu adalah wanita jenius, yang akan menjadi pasangan Hua Tiandu di masa depan. Saudara Hua benar-benar berhati besar, ujar Wang Tianyi kagum. Hua Tiandu tersenyum dingin. Aku tidak membutuhkan pil ini. Dalam 3 hingga 5 tahun, aku akan menembus rahasia umur panjang sendiri. Matanya berkilat, namun bagi orang lain, ini adalah kesempatan. Ia menambahkan dengan nada santai. Fang Han, biarkan saja dia hidup lebih lama. Ketika aku mencapai ranah umur panjang, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aura dingin menyelimuti ruangan. Sementara itu, di arena pelelangan, harga terus melonjak, 620 juta. Pangeran mulai ragu, namun Fang Han berkata dingin. Langsung naikkan, 800 juta. Bom, seluruh aula terguncang. 800 juta. Jumlah ini, bahkan membuat para ahli jindan pun gemetar. Di ruang VIP Hua Tiandu, semua orang berdiri. 800 juta. Wang Tianyi terkejut. Pangeran Feng menatap Hua Tiandu. Guru, Hua Tiandu membuka mata perlahan. Lalu, dengan suara datar, 900 juta. 900 juta pil. Suasana langsung membeku. Ini bukan lagi pelelangan biasa. Ini adalah pertarungan kekuatan dan kehendak. Di dalam ruang VIP, mata Fang Han menyala dingin. Hua Tiandu, jadi kau juga ikut bermain. Ia tersenyum tipis. Aura membunuh tersembunyi berdenyut pelan. Kalau begitu, aku akan membuatmu membayar harga yang lebih mahal. 900 juta. Satu harga ini mengguncang seluruh aula Jiu Dingxuan. Bahkan Yuji, sang pengelola pelelangan, sempat terdiam sejenak. Ia segera memberi isyarat, dan 2 ahli diam-diam menghilang ke balik layar, jelas untuk menyelidiki siapa pihak-pihak yang berani bersaing hingga tingkat ini. Harga ini,
sudah jauh melampaui nilai wajar Nirvana dan, secara normal, pil ini hanya bernilai sekitar 500 hingga 600 juta. Kini, ini bukan lagi transaksi, ini adalah pembakaran kekayaan secara terang-terangan. Namun, Fang Han tersenyum dingin, lalu berkata satu kalimat yang membuat dunia seakan berhenti. 1 miliar, bom, seluruh aula terdiam. 1 miliar pil, bahkan artefak tingkat puncak pun jarang mencapai harga ini. Hua Tiandu menyipitkan mata, ia tidak menyangka pihak lawan akan menaikkan harga setinggi ini. Jika dilanjutkan, harga bisa melonjak ke tingkat yang bahkan ia anggap tidak layak. Ia berpikir sejenak, tidak sepadan, biarkan saja, katanya tenang. Lebih baik simpan kekuatan untuk pelelangan berikutnya. Dengan itu, ia menarik diri dari persaingan. Akhirnya, Nirvana dan jatuh ke tangan Fang Han dengan harga 1 miliar. Di ruang VIP, pelayan Jiu Dingxuan datang membawa kotak merah. Yang mulia pangeran, ini Nirvana dan, mohon serahkan 1 miliar pil. Pangeran sedikit gelisah. Saudara Fang, aku hanya punya 200 juta. Fang Han tersenyum tipis. Aku tahu kau punya lebih. Nada suaranya tenang, namun mengandung tekanan. Pangeran menggertakkan gigi. Akhirnya, ia mengeluarkan kartu kristal tambahan. Total 1 miliar pil diserahkan. Nirvana dan pun resmi berada di tangan Fang Han. Pergi, kata Fang Han singkat. Pangeran terkejut. Kita tidak menunggu pelelangan terakhir. Itu adalah eliksir legendaris. Fang Han tersenyum dingin. Melihatnya saja tidak berguna. Bahkan jika mendapatkannya, kita tidak bisa menggunakannya. Tatapannya tajam. Dan aku yakin eliksir itu akan jatuh ke tangan Hua Tiandu. Ia berhenti sejenak. Namun pada akhirnya, itu tetap akan menjadi milikku. Aura membunuh samar berdenyut. Kita pergi sekarang. Jika Hua Tiandu mengetahui identitas kita, masalah akan muncul. Pangeran mengangguk. Mereka segera meninggalkan Jiu Dingxuan. Kembali ke istana, Fang Han langsung memasuki ruang rahasia. Tempat itu tertutup rapat, dipenuhi formasi, bahkan aura pun tidak bisa bocor keluar. Hari ini, ia akan melakukan terobosan, ranah ketujuh kekuatan gaib, Jindan. Fang Han duduk bersila, aura di tubuhnya bergejolak. Dalam benaknya muncul pemahaman, semakin banyak kekuatan gaib sebelum Jindan, semakin sulit menembus. Namun setelah berhasil, umur dan kekuatan meningkat drastis. Fang Han memiliki 55 kekuatan gaib. Jika berhasil, ia mungkin akan memiliki umur ribuan tahun. Namun, ia tidak langsung menggunakan Nirvana dan, sebaliknya, ia memanggil bayi Nebula. Ini untukmu. Fang Han melempar Nirvana dan, jika kau tidak berhasil menembus, aku akan memakanmu. Bayi Nebula tertawa. Baik, aku makan. Ia langsung menelan Nirvana dan, bom, api menyala di seluruh tubuhnya. Seperti burung phoenix yang lahir kembali dari api. Energi bintang di tubuhnya berubah menjadi pusaran galaksi. Langit dan bumi seakan beresonansi. Langit masa depan, bintang abadi, aku adalah penguasa masa depan. Aura bayi Nebula melonjak. Formasi bintang terbentuk di bawah kakinya. Ia berhasil menembus ranah langit dan manusia. Fang Han tersenyum puas. 1 miliar pil, tidak sia-sia. Namun, ini belum selesai. Ia mengeluarkan jindan milik Zhao Suanyi. Bom, jindan itu dihancurkan, berubah menjadi 27 kekuatan gaib. Cepat, telan semuanya. Bayi Nebula langsung menyapu semuanya. Menelan 26 kekuatan gaib. Satu tersisa, formasi dewa besar. Fang Han mengambilnya, mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, ia mengaktifkan kekuatan penuh. 6. Monumen segel, muncul. 6 diagram, berputar. Energi melonjak, tubuhnya bergetar. Sekarang, saatnya, aura Fang Han meledak. Ia akan menembus jindan. Langit dan bumi bergetar. Energi berkumpul. Takdir berubah. Langkah menuju langit, dimulai sekarang. Sejumlah besar, hingga miliaran pil obat, telah dihabiskan hanya demi 1 butir Nirvana dan, hal itu membuat harta kecil hasil rampasan dari 6 dewa benar-benar terkuras habis. Namun hasilnya sepadan. Bayi Nebula berhasil menembus batas kekuatannya, bahkan mampu menghadapi ahli jindan. Selain itu, Fang Han juga memperoleh 27 jenis kekuatan gaib, serta berhasil memisahkan formasi Feng Shen dari jindan tersebut. Transaksi ini, jelas tidak merugikan. Jika bukan karena sebelumnya ia telah mengalami tekanan dahsyat dari pena rakyat,
memaksanya mencapai puncak dan memadatkan, dan semu, maka Fang Han pasti akan langsung menelan nirvana dan itu untuk dirinya sendiri. Namun sekarang, ia hanya tinggal selangkah dari Jindan sejati. Fang Han memilih jalan yang lebih sulit. Ia tidak ingin bergantung pada obat. Ia ingin menembus dengan pemahamannya sendiri. Karena hanya dengan cara itu, fondasinya akan jauh lebih kokoh, dan jalan kultivasinya akan lebih dalam. Untuk membentuk Jindan, dibutuhkan energi yang sangat besar. Apalagi bagi Fang Han, yang memiliki 55 kekuatan gaib. Jumlah energi yang dibutuhkan bahkan jauh melampaui praktisi biasa. Maka ia mengambil keputusan berani. Ia akan menggabungkan Feng Shen, monumen penyegel 6 mata, ke dalam 6 organ dalamnya. Dengan begitu, 5 elemen dan 6 organ akan bersatu, mendorong tubuh fisiknya mencapai tingkat yang mengerikan. Energi mulai mendidih. Monumen penyegel itu menyusut, menjadi 6 mata misterius. Kemudian satu persatu, ditelan oleh Fang Han. Mata-mata itu bergerak ke usus besar, usus kecil, kandung kemih, sanjiao, kantung empedu, lambung. Di dalam tubuhnya, kekuatan Feng Shen dan monumen itu mulai menyatu. Feng Shen Lu, keabadian. Fang Han terus memahami dan menjalankan teknik tersebut. Perlahan, kekuatan dalam lambungnya meningkat drastis. Ia bahkan merasa, gunung pun bisa dicerna. Energi dari pohon dunia mengalir deras, membasuh setiap inci tubuhnya. Daging, darah, kulit, semuanya ditempa ulang. Waktu berlalu tanpa disadari. Akhirnya, Feng Shen dan monumen itu benar-benar menyatu dalam tubuhnya. Di dalam 6 organ, muncul 6 mata tambahan. Mata-mata itu menerangi seluruh tubuhnya. Untuk pertama kalinya, Fang Han dapat melihat struktur tubuhnya dengan jelas. Tubuhnya terdiri dari partikel tak terhitung jumlahnya, tersusun dalam hukum langit dan bumi. Ia bahkan merasa, jika mampu memahami semua partikel itu, ia bisa mencapai tubuh abadi. Namun, itu terlalu jauh untuk saat ini. 5 organ, 5 elemen, bersatu, bom, tubuhnya meledak dalam cahaya, daging dan darahnya, seperti diacak ulang, seolah-olah baja dilebur, ditempa ulang menjadi bentuk baru. Energi bergulung, petir, api, 5 elemen, ki ilahi, semuanya berputar liar di dalam tubuhnya. Bahkan ruang rahasia mulai retak dan meleleh. Transformasi besar terjadi, namun, tiba-tiba, tubuh Fang Han mulai retak seperti porselen. Darah mengalir dari celah-celah itu. Tidak baik, teriak Yan dengan panik. Tubuh tidak bisa ditempa sembarangan. Tanpa metode yang jelas, ini akan runtuh. Fang Han memang sedang melakukan sesuatu yang gila. Ia tidak mengikuti metode lama. Ia mencoba menciptakan jalannya sendiri. Namun, tepat saat kehancuran hampir terjadi, tubuhnya menyusut, ribuan kali lebih padat, retakan hilang. Darah kembali masuk, tubuhnya menjadi lebih rapat, lebih kuat, lebih sempurna. Ini, Yan terkejut. Kau meniru teknik dari pena rakyat, menghancurkan lalu membangun ulang. Saat itu, beberapa rune hitam di tangan kiri Fang Han pecah, dan sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Tangan iblis benar-benar menyatu. Fang Han menarik napas panjang, tubuhnya bergerak ringan, dan terdengar suara aneh dari dalam dirinya. Seperti trompet ditiup, seperti genderang dipukul, tubuh bisa mencapai tingkat ini. Yan berteriak, kaget, Raja Malam berdarah, serang aku. Pedang berdarah muncul, menebas dengan kekuatan penuh. Pang, pedang itu terpental. Bagaimana mungkin? Aku artefak Tao, tidak bisa melukai tubuhmu. Fang Han tersenyum tenang. Tubuhku sekarang setara dengan harta karun. Ia telah menyatu dengan monumen penyegel, tangan iblis. Kini, tubuhnya hampir tak bisa dihancurkan. Sekarang, saatnya, Fang Han memanggil simbol kehidupannya. 55 kekuatan gaib, berubah menjadi dan semu raksasa. Energi tubuhnya yang luar biasa, memberikan fondasi sempurna. Ia mulai memadatkan, Jindan sejati, energi langit dan bumi bergetar. Semua kekuatan tersedot ke dalam tubuhnya. Namun, tepat di saat kritis, telur raksasa di dalam peta Huang Kuan tiba-tiba bergerak. Formasi penelan aktif, energi yang seharusnya membentuk Jindan, justru disedot. Tidak baik. Fang Han terkejut. Jindan yang hampir terbentuk, kembali melemah menjadi dan semu. Terobosan gagal di saat terakhir. Fang Han sama sekali tidak menyangka perubahan seperti ini akan terjadi.
Saat ia hampir memadatkan Jindan, gelombang energi yang meledak tiba-tiba justru membangunkan telur raksasa Peng yang terukir formasi devouring besar. Telur itu langsung melayang dan tanpa ampun menyedot seluruh vitalitasnya. Teknik devouring besar adalah salah satu kekuatan tertinggi dari jalur iblis, misterius, ganas, dan sulit dikuasai. Kini, kekuatan itu justru menghancurkan rencana kultivasinya. Kurang ajar, amarah Fang Han meledak. Dengan satu gerakan tangan, ia mencengkeram telur raksasa itu. Dan semu di atas kepalanya kembali terurai menjadi simbol kehidupan dan masuk ke dalam tubuhnya. Memadatkan Jindan, tidak boleh ada sedikit pun gangguan. Sekali terganggu, semuanya sia-sia. Namun setelah memeriksa tubuhnya, Fang Han menghela napas lega. Untungnya, fondasiku tidak hancur. Energi yang hilang bisa dikumpulkan kembali. Dengan adanya pohon dunia, menyerap energi langit dan bumi hanyalah soal waktu. Ia menatap telur raksasa itu dalam diam. Kini telur tersebut tampak lebih ilusi dibanding sebelumnya. Sebagian besar energi Jindan yang tadi hampir terbentuk telah diserap olehnya. Namun, Fang Han merasakan sesuatu yang aneh. Ada hubungan, seperti daging dan darah antara dirinya dan telur itu. Seolah-olah, telur itu lahir dari dirinya sendiri. Itu wajar, pikirnya. Bagaimanapun, telur itu telah menyerap esensi hidupnya. Kalau begitu, mata Fang Han menyipit. Mungkin aku bisa memadatkan Jindan dengan 56 kekuatan gaib. Jika telur ini benar-benar berevolusi menjadi formasi devouring besar, lalu bergabung dengan simbol kehidupannya, maka kekuatannya akan melampaui siapapun. Ia menghela napas perlahan. Kekecewaan karena gagal menembus pun ditekan. Tidak apa-apa, kata Yan. Kali ini memang gagal, tapi kekuatanmu meningkat pesat. Tubuhmu sekarang sudah mengerikan. Fang Han mengangguk, tetapi tetap tenang. Tanpa Jindan, aku belum bisa menundukkan 9 roh jahat Kaisar Hantu. Melawan Hua Tiandu masih sulit. Yan menjawab, jika kau menggabungkan devouring besar ke dalamnya, semuanya akan berbeda. Teknik itu bisa membuat kekuatanmu meningkat tanpa batas. Fang Han mengangguk, itu jalan paling aman. Ia keluar dari ruang rahasia. Begitu tiba di ruang belajar, ia melihat sang pangeran sedang menyusun dokumen rahasia. Bagaimana hasilnya? Tanya sang pangeran. Masih kurang sedikit, jawab Fang Han santai. Raut kecewa melintas di wajah sang pangeran, namun segera menghilang. Namun, perhatiannya tertuju pada sosok di samping Fang Han. Seorang anak kecil, tetapi auranya mengerikan. Kultivasi tingkat langit manusia, bahkan lebih menakutkan dari King yang sebelumnya. Ini, pemimpin muda gerbang bintang, bayi Nebula. Dia telah menelan nirvana dan memurnikan Jindan Zhao Suanyi. Kini memiliki 27 kekuatan gaib. Pangeran terkejut dalam hati. Ia langsung memahami, Fang Han tidak menelan nirvana dan sendiri. Ia sedang menyiapkan langkah besar di gerbang bintang. Dalam 2 hari ini, kata pangeran, lelang telah berakhir. Barang terakhir adalah pil kehidupan transformasi, dan dibeli Hua Tiandu seharga 3 miliar. Fang Han sedikit terkejut. Yan langsung menjelaskan, itu pil untuk menembus ke tubuh abadi. Hua Tiandu jelas sedang mempersiapkan lompatan besar. Fang Han mencibir. Begitu dia menembus rahasia umur panjang, lalu memakan pil itu, dia akan langsung mencapai tubuh abadi. Pangeran melanjutkan dengan nada berat. Ada kabar lain, Hua Tiandu telah bertunangan dengan Yan Suyi. Fang Han mengernyit. Wanita peringkat kedua dalam daftar kandidat keabadian itu. Benar, dia bahkan pernah bertarung melawan ahli umur panjang dan lolos hidup-hidup. Fang Han terdiam sejenak, lalu tersenyum dingin. Bagus, sangat bagus. Baik, manusia, maupun pil itu, akan menjadi milikku. Pangeran merinding mendengar kata-kata itu. Lalu ia teringat sesuatu. Untuk membantumu membeli nirvana dan, aku menghabiskan 400 juta pil obat. Fang Han melambaikan tangan. Hadiah ulang tahun Linglong Xianzun, biar aku yang siapkan. Pangeran ragu. Namun, Fang Han mengeluarkan sesuatu. Sebuah Jindan. 27 kekuatan gaib berputar di dalamnya. Itu adalah Jindan Song Wei. Pangeran menelan ludah. Ini untuk hadiah. Fang Han tersenyum tipis. Linglong Xianzun adalah musuh Tai. Jika kita memberinya Jindan murid Tai sebagai hadiah, menurutmu apa yang akan terjadi? Mata pangeran langsung berbinar. Dia pasti sangat senang. Dan kita, lanjut Fang Han, akan mendapatkan keuntungan besar.
Mungkin dia bahkan akan membantumu menembus Jindan. Pangeran terdiam. Ia tahu, ini adalah langkah berbahaya. Namun juga, peluang besar. Fang Han menatapnya tajam. Tai tidak mendukungmu. Kalau kau gagal jadi kaisar, nasibmu akan buruk. Sekarang, pilihlah jalanmu.